Baik kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kakak-kakak, malam hari ini tepatnya pukul 19.30 masih kita di ruang tatap maya di Zoom yang keempat ya kakak-kakak. Untuk mengawali aktivitas kita pada malam hari ini, sebelumnya saya menginginkan kakak-kakak salah satu memimpin doa. Silakan. Kak Tri, apa Kak Taufik boleh, atau Kak Fauzi silakan, atau Kak Henry silakan, Resen. Silakan kakak-kakak, on cam kakak. Kak Henry silakan Kak Henry. Pimpin doa Kak Henry. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memulai mata pelajaran pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, doa selesai. Sudah Kak? Baik, terima kasih untuk Kak Henry, sangat luar biasa malam hari ini sudah memimpin doa. Saya yakin dan percaya kepada kakak-kakak semua, di luar aktivitas kakak-kakak yang super sibuk malam hari ini, seharusnya kakak-kakak selonjoran, tetapi boleh selonjoran di atas kursi, kemudian sambil mendengarkan, sambil pemaparan dari saya dan teman-teman semua untuk berbagi, berdiskusi bersama pada modul pada tatap maya keempat ya kakak-kakak ya. Selanjutnya kakak-kakak, alhamdulillahirabbil alamin, lagi dan lagi malam hari ini yang sangat luar biasa kita berkumpul lagi di sini kakak-kakak dalam keadaan yang sehat walafiat ya, walaupun cuaca terkadang hujan ya, tidak mengurangi semangat kakak-kakak untuk berkumpul bersama pada tatap maya ini. Salawat teriring salam kakak-kakak tahan hentinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kakak-kakak malam hari ini sekali lagi niatkan untuk thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi kita niatkan untuk menuntut ilmu karena kewajiban kita seorang muslim adalah menuntut ilmu. Baik kakak-kakak, saya izin share screen. Suara saya jelas kakak-kakak? Jelas Kak. Ya, jelas. Share screen sudah kelihatan kakak-kakak? Sudah. Sudah. Kak. Baik kakak-kakak. Kita lanjut ke share screen selanjutnya ya. Modul 1.3 kakak-kakak, malam hari ini pembelajaran PJOK yang tentunya berpusat pada peserta didik. Ini dalam modul kuatkan pemahaman. Selanjutnya kakak-kakak kita ada kesepakatan bersama yang tak pernah henti-henti saya ucapkan. Silakan kakak-kakak yang tidak ada gangguan, silakan menyalakan kamera karena pada saat direcord kakak-kakak berbicara kameranya mengarah ke kakak. Jadi sudah diatur oleh Zoom, yang bicara langsung mukanya terzoom gitu kakak-kakak. Terus mematikan mikrofon seandainya tidak diperlukan, kemudian hadir seutuhnya, tidak memikirkan apa-apa lagi, full kita belajar bersama malam hari ini, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Kembali lagi kakak-kakak, seandainya kakak-kakak ingin bertanya, silakan lakukan raise hand. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi pada saat kakak-kakak ada gangguan, ada kendala, keluar, silakan kakak-kakak gabung kembali.
Baik kakak-kakak, kita ke tujuan sesi. Kakak-kakak diharapkan mampu, yang pertama yaitu memahami konsep pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter, bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Selanjutnya yang ketiga, kakak-kakak menganalisis tadi kasus kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya pada mata pelajaran kita ya kakak-kakak, mata pelajaran sangat unik, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lanjut kakak-kakak, kita slide keempat. Agenda kita pada malam hari ini kakak-kakak yaitu yang pertama, kakak-kakak mampu melakukan role play pembelajaran PJOK, mengasosiasikan aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Selanjutnya agenda yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan usia. Selanjutnya, kakak-kakak menganalisis kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Next. Baik kakak-kakak, agenda kita 5 menit pembukaan. Selanjutnya tadi sudah kita berdoa dan lain sebagainya. Kemudian 30 menit kita aktivitas 1. Kemudian 15 menit kita memulai peran guru, peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Learning ya, di Jamboard. Tetapi kita tidak pakai Jamboard, kita pakai Canva ya kakak. Kemudian 10 menit aktivitas kedua. Ya, 10 menit lagi mencocokkan tabel karakteristik. Selanjutnya 15 menit kakak-kakak ke aktivitas ketiga. 5 menit kita tutup, refleksi dan foto bersama. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana? Sudah kelihatan kakak? Belum, Pak. Belum kelihatan? Yang lain bagaimana kakak? Belum. Belum, Pak. Slide-nya nggak kelihatan ya kak? Sudah, Kak. Sudah, baru. Oh iya, siap. Punya saya masih, Pak. Nggak ada. Iya, berarti jaringan kak, jaringan kita juga. Sinyal kali, Bu. Sudah ada Pak, udah masuk slide-nya. Selanjutnya kakak-kakak silakan menggunakan fitur chat ya kakak-kakak. Bagaimana praktik pembelajaran VJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Dan apa yang membedakannya? Silakan kakak-kakak gunakan fitur chat. Bagaimana praktik pembelajaran VJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi kegiatan pembelajaran kakak-kakak apa yang di sekolah ya kakak-kakak? Yang kira-kira praktik pembelajaran tersebut sudah berpusat kepada peserta didik. Contohnya seperti apa? Dan apa yang menandakannya kalau sudah berpusat kepada peserta didik? Silakan kakak-kakak memaksimalkan fitur chat. Kakak-kakak? Jelas, Kak? Jelas, Kak. Lagi diketik. Jelas. Siap.
Silakan kakak-kakak. Jangan lama kakak. Nanti kita bahas bersama-sama. Jadi di sini kakak-kakak tidak ada benar salahnya. Jadi kita kalau ada yang memberikan masukan, sifatnya adalah penguatan. Gitu ya kakak-kakak ya. Sudah. Kakak sudah menjawab ya. Selanjutnya silakan untuk Kak Taufikur Rohman untuk berbagi bersama kakak-kakak di dalam room Zoom ini kakak. Silakan. Kak Taufik. Saya dulu ya Kak. Iya silakan Kak. Silakan Kak. Baik, selamat malam teman-teman semua, kakak-kakak yang saya hormati. Saya telah menjawab dengan sisi pemahaman diri saya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah sebuah desain pembelajaran yang mampu menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik sesuai potensi masing-masing. Seperti yang kita telah pelajari di modul yang lalu, kita harus berpusat pada aset atau kemampuan masing-masing. Jadi kita ambil sisi positifnya, sehingga ketika itu berjalan adalah ditandainya dengan keaktifan atau partisipasi setiap peserta didik, sehingga semuanya bergerak untuk sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Kira-kira apa yang menandakan Kak? Pembelajaran kakak itu sudah berpusat pada peserta didik. Satu kegiatan saja. Salah satu contoh ketika tadi saya mengatakan bahwasanya ditandai dengan keaktifan peserta didik, yaitu saya mempunyai siswa yang obesitas, Kak Henry. Besar badannya besar ya. Siap. Obesitas itu kelas 5. Dia di berat badan sekitar 90 kilo di usia yang masih 10 tahun kayaknya. Dan sebelumnya mungkin dia kurang mendapatkan ruang dan waktu untuk bergerak, sehingga ketika pembelajaran PJOK saya berikan kesempatan dia untuk berjalan, untuk bergerak. Jadi porsinya beda dengan teman-teman yang lain. Jadi dia ikut aktif bergerak dengan melakukan jalan. Begitu Kak. Dengan versinya sendiri ya Kak ya. Siap. Ya, pada dasarnya tujuan pembelajaran kita sampai gitu ya Kakak ya. Terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Ini Kak Dwi menerapkan rasa kekompakan dalam proses pembelajaran yang mengembangkan perhatian kepada siswa yang kurang paham dalam proses pembelajaran, dan tandanya bisa dilihat dengan melihat perkembangan setiap peserta didik. Dan Kak Taufik tadi sudah ya. Kak Ardi, saya ambil contoh permainan bola kaki yang menendangnya. Mereka senang dalam permainan sepak bola, baik itu pria maupun wanita. Ya, benar sekali Kak Ardi. Jadi pada
pada kita permainan bola kaki. Jadi kita tidak membedakan apa dia itu bergender pa atau bergender pi. Jadi kita tetap sama ya. Cuman pada sesi waktunya saja mungkin Kak Ardi. Jadi kita ada keterpihakan kepada peserta didik. Jadi yang perempuan dengan durasi waktu sekian dan laki-laki dengan durasi waktu yang agak lebih. Izin sebentar. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Ada yang bau loh. Sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian di gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Silakan, yang mau resen silakan kakak-kakak jawab. Apakah saat ini lebih banyak fluid yang digunakan? Jadi kalau kita di lapangan, prit, stop, berarti ya, kalau 3 kali ya. Kemudian apakah kita komando gitu Kak? Semua perintah ada pada guru. Silakan yang mau resen, yang mau berbagi malam hari ini. Ayo silakan. Kak Henry mau berbagi nggak pengalaman di SMP? Apakah Pak Kak Henry masih komando? Semua perintah ada pada Pak Kak Henry. Jadi anak-anak itu tidak diberi leluasa untuk menyampaikan pendapat. Jadi semua adalah fokus ke Kak Henry semua. Atau kakak-kakak lain silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbagi pengalaman cerita tentang saya mengajar di SMP Kak ya. Kalau saya sifatnya Kak, saya itu pertama komando Kak. Sistem saya minggu pertama, minggu kedua itu komando. Saya yang praktek di depan, saya ngasih contoh, saya semua yang ini. Untuk bulan seterusnya itu siswa-siswa udah saya bagi jadwal. Jadi minggu depan tugasnya yang ini mimpin pemanasan, minggu depan ngasih contoh gerakan. Jadi anak-anak itu setelah selesai belajar, selesai mengikuti, dan di akhirnya itu ada pendinginan dan evaluasi untuk materi yang sudah disampaikan oleh kawannya. Jadi saya itu cuman fasilitasnya aja Kak. Jadi siswa yang tampil ke depan teman-temannya. Itu kalau pembelajaran dari saya Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Henry. Kalau SMP menurut saya ya itu ya Kak Henry ya, sudah bisa kita lepas ya. Jadi anak-anak cukup kita arahkan pada saat pertemuan pertama atau pertemuan kedua sudah bisa kita arahkan, dan pertemuan ketiga anak-anak sudah bisa melakukan atau mempraktekkan kegiatannya sendiri gitu Kak Henry ya. Oke. Kemudian itu pendapat Kak Henry di gambar yang kedua. Silakan untuk Kak Tri. Kak Tri hadir. Halo Kak Tri. Ya Kak, sinyalnya jelek ya, gimana? Iya, silakan Kak Tri. Pendapat Kak Tri tentang gambar yang kedua, apakah Kak Tri di sekolah itu menggunakan fluid sebagai tanda perintah ya, sebagai tanda komando Kak Tri? Kalau fluidnya bunyi fluidnya 1 seperti apa, kemudian 2 seperti apa, atau sifatnya ancaman, atau sifatnya adalah amarah kayak gitu ya Kak Tri. Silakan Kak Tri.
berbagi Kak. Oke, masih Kak. Kalau pengalaman saya hampir sama dengan Kak Hendri. Saya ngajar itu di kelas 1 SD, kelas 2 sampai 3, kelas kecil ya Kak ya. Jadi kalau untuk fluid itu malah saya itu jarang. Jadi masih sistemnya komando. Kalau dia dibilang kayak berpusat sama peserta didik, apa ya, selama ini saya dalam pembelajaran agak susah Kak ya. Jadi anak-anak itu harus dikomandoi ya. Benar kayak Kak Hendri, mungkin berapa pembelajaran 1, 2 itu bisa berjalan dengan bagus, nanti baru pembelajaran ketiga dengan tema yang sama baru bisa dia memakai fluid. Kalau enggak, aduh Pak, bubar semua Pak kalau anak kelas 1 SD. Itu aja Kak pengalaman saya. Iya, terima kasih Kak Tri, luar biasa. Dan kakak-kakak selanjutnya, kita ke slide selanjutnya, mungkin sudah cukup jelas ya dipaparkan, sudah kita bedakan antara menggunakan komando dan fluid ya kakak-kakak. Kita ke slide selanjutnya. Ini link video ya, apa itu karakter. Nanti kakak-kakak di dalam LMS sudah ada ya kakak-kakak, silakan dibuka kembali. Kemudian aktivitas 1 kakak-kakak, mari kita melakukan aktivitas role play. Ya, kakak-kakak ini instruksinya ya. Capaian pembelajaran yang pertama. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmen, melakukan set dan pair asesmen efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan asesmen efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Selanjutnya aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Baik kakak-kakak, kita akan ke langkah-langkah selanjutnya. Ini kurang besar ya kakak-kakak, saya zoom sebentar. Saya akan membagi peserta didik secara berpasangan ya kakak-kakak yang saya bilang tadi, nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dan seterusnya. Kemudian saya akan menampilkan pilihan gerak. Jadi kakak-kakak ini diberi kebebasan untuk memilih gerakan ya, baik dari kakak-kakak untuk gender yang putra, kemudian kakak-kakak yang gender putri, silakan diberi kebebasan yang dianggap paling mudah atau yang dianggap bisa kakak lakukan. Kemudian selanjutnya, setiap peserta memilih nomor gerakan yang disukai. Sebelum mempraktikkan gerak, hitung denyut nadi terlebih dahulu yang awal ya, selama 10 detik. Jadi kakak-kakak silakan menggunakan ballpoint penanya di depan laptop, menghitung denyut nadi selama 10 detik ya, per detiknya. Kemudian dikalikan 6 ya. Catatan pilihan gerak nadi awal nanti saya akan bagikan di sprint set ya. Kemudian yang keenam, lakukan gerakan dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat mempraktikkan, yang lainnya mengamati dan memastikan gerakan pasangan itu benar sesuai dengan contoh video. Kemudian yang selanjutnya, kakak-kakak mempraktikkan, kemudian menghubungkan denyut nadi akhir dan menulisnya. Selanjutnya kakak-kakak dapat melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Cukup jelas ya kakak-kakak perintahnya ya? Halo kakak-kakak? Bisa, Kak, maaf ya, bisa diulang lagi nggak Kak? Iya, benar. Jadi kakak-kakak, iya. Kak, slide-nya nggak muncul Kak. Nggak muncul ya? Iya, apakah saya sendiri nggak muncul? Nah ini dia kakak-kakak ya, tabelnya ya kakak. Kelihatan nggak slide-nya?
Enggak. Kalau sampai sekarang belum saya. Cuma nggak tahu yang Belum lain. ya? Kelihatan Kak? Sama Tapi aja. kelihatan Sama saya. aja. Kelihatan Bisa Kak. mungkin. Apa bacaannya, Kak? Tabel ya? Table, self, Ya, table. dan Fair Table assessment. self dan berassessment pembelajaran latihan Oh, gerak sudah kelihatan berarti koordinasi. Kakak ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Kak Oksela tidak hadir ya. Kemudian contoh Kak Kania sama Kak Evrita. Hadir ya? 3 dan 4. hadir Kak. Oke, 3 dan 4 ya. 3 dan 4 ini saya akan buka tabelnya. Ini 3 dan 4, perhatikan. 3 dan 4. Sebentar ya. Jadi yang 3 memperhatikan gerakan nomor 4. Kemudian sebaliknya yang 4 memperhatikan gerakan nomor 3. Ya, saya izin stop share screen satunya. Kelihatan Kakak? Kelihatan Kak? Iya Kak, aman. Aman, oke. Jadi di sini ada aktivitas role play kakak-kakak. Yang kedua ini jumping jack ya. Sudah kelihatan kakak-kakak ya? Silakan kakak-kakak pilih aktivitas yang mana yang kakak-kakak kira-kira mampu melakukannya dan mudah untuk melakukannya. Silakan ya. Saya sampai ke 1 menit ya kakak, perhatikan gerakannya. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Cukup jelas kakak gerakannya? Jelas Kak. Yang nomor 3 lari di tempat. Ya, yang nomor 5 lompat-lompat. Cukup jelas ya? Saya stop. Oke, Kak Oksela memilih gerakan nomor berapa, Kak? Halo? Halo? Kak Taufik memilih gerakan nomor berapa, Kak? Halo Kak Taufik. Kak, jumping jab. Nomor berapa, Kak? Nomor. Nomor berapa tadi jumping jab ya? Nomor Nomor 2. Dua. 2. Kemudian Kak Kania, Kak, nomor 2 juga. nomor Biar 2. rumahku on. Kak Eprita. Halo. Halo. Kak Masnin. Halo kakak-kakak. Ya, nomor 3. Nomor 3. Kak Willy. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3, Kak. Kak Happy nomor berapa, Kak?
Halo? Kak Tri nomor berapa? Kak Eplita nomor 3 Kak. Kak Ardi? Nomor 4, Kak. Nomor 4. Kak Yudi? Nomor 2. Nomor 2. Kak Elis? Halo? Halo, Kak Elis? Halo? Kak Yesi? Halo? Nomor 2, Kak. Nomor 2. Kak Elis nggak ada ya? Ada, Pak. Nomor berapa Kak Elis? Nomor 3 aja lah. Nomor 3. Pak. Kak Fauzi nomor berapa Kak? Nomor 1, Kak. Nomor 1. Kak Meli? Nomor 2. Nomor 2. Kak Henry? Nomor 2. 4, Kak. Nomor 4. Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya kakak-kakak. Tadi Kak Elis nomor 3 ya, diingat ya. Sudah jelas kakak-kakak, silakan kakak-kakak menghitung denyut nadi sebelum melakukan aktivitas. Saya hitung selama 10 detik ya kakak-kakak ya. Cukup jelas kakak-kakak suara saya, perintah saya Kak? Cukup. Jelas, Kak. Kak, ya, gambarnya tadi hitungan 1 sampai 3, kakak-kakak menghitung denyut nadi selama 10 detik. Ya, selama 10 detik. Cukup jelas ya kakak-kakak? Silakan. 1, 2, 3, hitung. Oke, stop. Silakan ditulis kakak-kakak. Sudah ditulis kakak-kakak? Sudah, Kak. Sudah. Diingat ya kakak-kakak, ditulis itu aktivitas yang kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas ya kakak-kakak. Kita menghitung denyut nadi sebelum kita melakukan aktivitas. Oke, saya izin stop share screen. Baik kakak-kakak, silakan semuanya on cam tanpa suara ya, suaranya di off semua. Kemudian silakan kakak-kakak memasang video dengan jarak yang sesuai ya, jarak kelihatan semua, muka dari sampai kaki. Kemudian kakak-kakak melakukan gerakan tadi selama 10 detik. Cukup jelas kakak-kakak? Silakan on cam kakak-kakak. Saya hitung 1 sampai 3, silakan lakukan gerakan. Kak, sebentar. Ya, siap. Santai, Kak. Maaf, Kak. Izin bertanya gimana, Kak? Tadi sinyalnya terputus-putus. Oh iya, Kak Hevi tadi nomor berapa ya tadi? Kak Hevi tadi melihat aktivitas dari Kak Hevi melihat aktivitas dari Kak Tri ya. Kak Tri tadi nomor 2, gerakan yang akan dilakukannya nomor 2, jumping jack. Samain aja ya. Berarti Kak Happy jumping jack juga nggak apa-apa ya. Jumping jack juga. Karena waktu kita ya. Jadi silakan on cam semua kakak-kakak, lakukan gerakannya. Lakukan gerakan sesuai dengan gerakan yang kakak pilih. On cam semua. Kak Henry silakan on cam. Kak Yesi silakan on cam. Maaf Kak, apa nanya? Nomor 3 itu gerakannya apa Kak? Nomor 3 itu gerakannya lari di tempat ya Kak ya? Sebentar ya Kak, sebentar. Maaf, kok punya saya dihidupin. Nggak bisa Nomor 3 ya? lari di tempat Kak. Lari di tempat. Iya, lari di tempat. Sudah siap kakak-kakak semua? Pak, nomor 2 tadi Pak Henry ya tadi ya? Iya, Kak Henry.
Kak Henry. Kak Hen, Kak, aku nggak bisa nyala, gimana sih ini? Kak, saya tadi jumping jack tuh sama dengan Kak siapa tadi? Kak Tri. Kak Happy melihat Kak Tri dulu aktivitas Kak Tri. Nanti setelah itu Kak Tri melakukan juga aktivitas itu, terus Kak Happy analisis gitu Kak. Kak Yesi silakan on cam. Kak Fauzi silakan on cam Kak. Gimana mau ngeliat aktivitas kalau on cam? Yuk silakan berdiri semua, full kamera ya. Saya hitung 1 sampai 3 ya kakak-kakak semua. Siap. Aduh Kak, punya aku nggak bisa nih, kameranya nggak hidup, kayak mana ini ya? Oh ya, nanti kita lihat lagi. Kak Elis on cam Kak. Yang nggak ada kendala silakan on cam. Siap. Kak. Ya. Izin bertanya, kan ini kan yang satu melakukan gerakan, yang satu mengamati gantian kan, nggak dua-duanya melakukan gerakan? Nggak apa-apa, langsung aja, sekaligus saja. Langsung aja. Sekaligus. Oh. Atau mau gantian apa-apa bareng Kak Tri, ayo. gantian aja. Bagaimana? Gantian ya. Ya Kak Yudi. Yang jelas loh. Ya mungkin kalau kita nanti kan kelompok ya, mengamati kelompok kita. Saya tadi kan pasangannya dengan Kak Ardian, jadi saya ngeliat Kak Ardian dulu, nanti baru Kak Ardian ngeliat saya, mungkin gitu mungkin. Oke, yang ganjil terlebih dahulu ya, berarti ya. Siap ya? Kelompok ganjil ya, siap. Ganjil nomor 3 ya? Ya, ganjil. Kak Ardian duluan ya, Kak Ardian sah. Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Nggak bisa nyala loh kameranya. Ya udah kenahan segala loh. Oke, stop. Punya aku nggak bisa loh, kayak mana ya? Langsung dihitung Kak Ardi. Kak, saya ngeliat ngamatin siapa ini Kak? Kenahan loh. Nah, aku kamera aku nggak bisa nyala piye toh? Iyalah, nyok aja, mana pun nyala, kena nyala aja, mana pun nyala. Oke, saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya kakak-kakak ya. Saya ulang lagi ya. Biar jelas ya. Saya ulang lagi. Kak Oksela mengamati Kak Taufik, jelas. Kemudian Kak Dwi mengamati Kak Efrita. Kak Masnin mengamati Kak Willy. Kak Happy mengamati Kak Tri. Kemudian Kak Ardi mengamati Kak Yuli dan sebaliknya. Kak Elis mengamati Kak Yesi. Kak Fauzi mengamati Kak Meli. Kak Henry mengamati Kak Fasil. Saya amati kamu Kak Henry. Jadi cukup jelas kakak-kakak ya perintahnya ya. Jelas Kak. Oke. Yang satu, yang nomor urut 1 silakan melakukan gerakan hitungan ke 10 ya. Silakan berdiri. Yang satu silakan berdiri. Pasangan saya mana Kak? Hah? Yesi ya, bukan? Yesi. Saya Elis, kalau Yesi Elis. Pasangan kamu sendiri, Hen, Maaf, sama Fasil. Mana Kak Henry, Henry? Bedo Henry. Efrisa tadi satu mengamati kah? Kak Meli mana ya, Kak Meli? Henry ngamatin Henry. Ya, saya amati kamu Henry. Kak Pasil, Kak Melinya mana ini? Kak Meli ada itu. Meliana ada itu tuh gerakannya. Siap ya Kak? Siap Kak ya? Yang nomor urut 1 siap berdiri. Yuk, siap. Hitungan ketiga yuk. 1, 2, 3. Go. Kak, ini yang ganjil dulu ya, Kak ya? Iya, yang ganjil dulu. Kak Meli mana? Kak Meli, amatin saya Kak Meli.
Sudah stop. Stop Kak, silakan hitung denyut nadinya. 1, 2, 3, go. Hitung. Stop. Sudah? Sudah Kak, silakan dicatat akhirnya Kak. Silakan dicatat. Baik, silakan yang genap. Kakak-kakak yang genap silakan. Silakan kakak-kakak yang genap berdiri, kemudian yang ganjil mengamati. Henry nggak usah Kak Henry, saya nggak usah gerak-gerak Kak. Siap ya? Siap ya? 1. Kak Fauzi siap, Kak Fauzi berdiri Kak Fauzi. Saya ganjil Kak Hen. Genap Kak Fauzi. 13. Oh iya 13. Tadi sampean ngamati Meli kan, kebalikan harusnya. Iya. Ayo. 1. Kak Meli tadi sudah gerak sih. Tapi Kak Meli tadi Sekarang Kak Fauzi lagi. Kak, Pak. Iya. Tadi tuh Pak Henry kok udah nganuk ya? Sudah. Siap ya. Yang genap siap. Berdiri. 1, 2, 3, go. Udah nggak sih? Oke, stop. Oke. Hitung denyut nadi. Silakan hitung denyut nadi. 1, 2, 3, go. Hitung denyut nadi kakak-kakak. Stop. Kayaknya kamu ada denyut nadi, Di. Oke, silakan. Ini nggak ada denyutnya. Apa kurang terasa? Ada yang ada kan? Kurang terasa denyutnya. Ketutup lemak. Gerakannya nggak serius itu, makanya denyut nadinya nggak ada. Kurang lama dia Pak biasanya. Oke, Kak Taufik berapa tadi denyut nadinya Kak? Sebelum Kak. Di awal 11, setelah melakukan jumping jab menjadi 21. 21. Oke, selanjutnya Kak Kania. Kak Kania. Kak Evrita. Kak Evrita. Iya Kak. Gerakan keberapa tadi? 3 ya? Ketiga Kak. Ya, sebelum berapa denyut nadinya? 11. 11. Setelah? Loh, belum kan tadi mulai saya. Oh, lanjut ya. Kak Masni. Tadi 12, setelah tadi berapa ya? 20 ya tadi. 20. Selanjutnya Kak Willy. Sebelumnya 13. 13 setelah 19. Oke, Kak Hevi berapa Kak sebelum? 11. 11. Setelah? Setelah saya tadi jadi 19. Kak Tri? Jumping kan saya. Kak Tri? Sebelumnya itu 10. Itu dikali 6 ya Kak ya? Iya, nanti dikali 6. Oh, nanti ya kalinya ya. Iya. Nah, sebelumnya 10. 10. Setelah melakukan 21. 21.
Oke. Kak Ardi. Sebelum 12, 12. sesudah 20. Sesudah 20. Kemudian Kak Yudi. Ini mau jawaban jujur apa ngarang-ngarang ya? Jujur, Kak. Soalnya Jujur. tadi saya nggak ketemu tadi. Mungkin yang dilihatnya detak jantung bukan detaknya ini. Saya cari di tangan nggak ketemu-temu dari tadi. Kak Yudi mungkin di kaki. Harusnya tadi nyari dulu Kak ya. 11 sama 21 Kak. 11 Berapa? sama 21. Oke. Jauh ya bedanya 10 itu Kak Yudi. Apa kena gemuk ya? Kan tuh lo mental terus loh. Beda mungkin Kak Yudi denyut jantung ketika bertemu dengan polisi. Jadi lebih cepat kali ya. Kak Kania tadi berapa, Kak? Kak, aku jujur ya. Kok aku 30 ya? Ngos-ngosan aku. Normalnya tadi 15. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Aja goyang-goyang. Di sampingmu ada mertuamu ya. Gerakannya kebanyakan kali ya, Itu Bun. dengan keliling lapangan. Goyang ngebor apa gimana itu 30? Habis 30 ini kalau kali bayangin. 6 berapa? 180. Nanti 220 dikurang umur. Next. Gimana punya aku itu, Pak? Siapa tadi lagi ya? Kak Eprita tadi loh, Kak. Sudah tadi. Sudah ya. Sudah kok, Kak. Oke, lanjut ya. Kak Eprita ya. Kak Eprita. Satu lagi ya. Kak Eprita, itu akhirnya berapa? Tuh, dia lagi melakukan itu, Pak. Ya. Iya. Yuk, kita lanjut ke kakak selanjutnya ya. Kak Elis. 11. Gerakan ketiga 11, kemudian akhir 21. Oke. Kak Yesi. Tadinya 10 Pak. Terus jadi 16. 10 jadi 16. Ini Kak Yesi padahal masih muda ya, 16. Tahu cepat atau lambat itu Pak? Kurang maksimal berarti Kak. Next, Kak Fauzi. Oke, di awal tadi 12 Kak dan di akhir jadi 19 Kak. 12, 19. Jujur Kak Fauzi, jujur. Alhamdulillah. Kak Meli. 13, 20. Oke, Kak Henry. 13, 18 Kak. 13, kemudian 18. Nanti kakak-kakak silakan kalikan 6 ya. Masing-masing kakak-kakak silakan kalikan 6. Itu dijumlahin dulu Kak apa gimana? Iya, dikalikan 6. Kak Evrita, dijumlahkan Kak Hardi. 21 dikalikan 6 kayak gitu. Gitu ya. 30 dikalikan 6. Nanti dikurang denyut nadi maksimalnya. Denyut nadinya 220 dikurang umur. Kak Evrita berapa akhir? Tadi maaf Pak, tadi itu misalnya 20 dikali 6, terus itu Sudah dikurang ketemu. umur apa Kemudian dikurangi umur. 220 dikurangi umur. Nanti ketemu denyut nadi maksimalnya. 11 dikali 6 Kak ya tadi. Iya. Terus
11 dikali 6, kemudian yang akhirnya berapa? 21. 21 dikalikan 6. 21 kali 6 berarti 126. Ya. Dikurang 220 dikurang 126. 220 dikurangi Dikurang 126. Maaf Kak Hen, aku nggak mudeng loh. Maksudnya tadi sebelumnya kan 12 dikali 6. Ya. Terus sesudahnya Itu 20. sebelum melakukan aktivitas kan? Ya, Iya. Ini Kak siapa ini? Mas nih. Oh, Kak Masni. Saya cari. Kak Masni tadi hitung aja yang akhir aja Kak. 220 dikali 6. Berapa hasilnya? Dikurangi 220. 220 kali 6 dikurang 35. 12,5. Kedua. Ini. Punya saya tadi kan 16. Itu gimana, Pak? Kak siapa? Yesi, soalnya HP ini terus sama anak jadi nggak dengarnya itu setengah. Oke, selanjutnya kita akan memberi umpan balik ya kakak-kakak ya. Lanjut ya kakak-kakak, kita akan memberi umpan balik. Kak, di sini ada Kak Masni dan Kak Willy. Silakan Kak Willy memberi umpan balik kepada Kak Masni. Bagaimana aktivitas yang dilakukan Kak Masni tadi? Apakah sudah sesuai dengan pilihannya? Kemudian apakah denyut nadi Kak Masni tadi sesuai? Kemudian sebaliknya Kak Willy juga diberi umpan balik oleh Kak Masni. Silakan Kak Willy terlebih dahulu memberi umpan balik kepada Kak Masni. Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk Kak Masni sudah cukup baik melakukan gerakan nomor berapa tadi? 3 ya? 3 Kak, jalan iya. Oh ya, sudah cukup baik. Lebih baik lagi jika dilakukan setiap hari. Oke, bagaimana dengan denyut nadi maksimal, denyut nadi di akhirnya Kak, 20. Sedangkan Kak Willy tadi melakukan role play ya, melakukan jumping jack ya. Jumping jack. Ya. Iya, padahal jumping jack itu lebih apa ya ibaratnya? Lebih menekankan gerak gitu ya Kak ya. Beda dengan Kak Masni. Kak Masni cuma jalan tapi dia denyut nadi akhirnya 20. Apa kurang maksimal Kak Willy melakukannya? Iya, sepertinya kurang maksimal untuk Kak Masni. Kak Willy apa Kak Masni? Saya ya. Iya, Kak Willy ya. Saya kurang maksimal. Iya, kurang karena maksimal. gerakannya lebih apa karena hitungannya terlalu dipercepat kayak gitu ya. Lupa dengan hitungan detiknya ya, Kak. Iya, Kak. Kemungkinan ya. Kemudian Kak Masni silakan memberi umpan balik kepada Kak Willy. Silakan Kak. Kak Masni tadi sudah melihat Kak Willy melakukan aktivitas. Maaf Kak, tadi aku tuh nggak ngelihat sama sekali loh Kak Willy itu melakukannya. Oke, terima kasih. Lanjut ya Kak. Mana kameranya tadi? Oh, kameranya tadi ya. Oke, lanjut. Kak Ardi dengan Kak Yudi, silakan. Kak Ardi terlebih dahulu memberi umpan balik kepada Kak Yudi. Ya, maaf. Makasih sebelumnya. Soal umpan balik, tadi Pak Yudi kayaknya off kamera Kak Hen, jadi nggak ngelihat amat. Bagaimana dengan aktivitas gerak denyut nadi maksimal, denyut nadi di akhirnya Kak? Kalau denyut akhir sebenarnya sih lumayan maksimal Kak, karena selisih dia sama saya hampir sama. Tapi gerakan dia kan jumping jack ini kan jauh lebih inilah lebih apa kata kita ya, lebih
apa sih bahasanya itu? Jauh lebih prima lah jumping jack ketimbang saya yang hanya memutarkan tangan ke kanan dan ke kiri. Harusnya lebih naik lagi hasil akhirnya. Oke, Kak Yudi, silakan memberi umpan balik kepada Kak Ardi. Iya baik, terima kasih. Tadi saya on kamera kok Kak. Tadi ada on kamera saya. Mungkin karena kan kalau di Zoom ini, di Meet ini nggak semua nampak ya. Iya. Jadi saya tadi on kamera. Ya, Oke, untuk koneksi kali tadi Kak, koneksi kali. Iya Kak. Untuk Ardi udah bagus Kak. Udah itu aja Kak. Thank you. Cukup segitu aja bagus Kak ya. Iya Kak. Karena kan Lanjut. kita kan kalau Baik, kita terima kan kasih. kayak nggak maksimal ya, entah gendengnya. Saya terus terang jujur tadi saya kayak nyari Najerianya nggak ketemu saya tadi. Karena nggak tahu. Mungkin durasinya kali Kak Hen ya. Mungkin Durasi kalau singkat secara kali ya. langsung gitu kita bisa. Kalau ini kan kita juga mengira-ngira saja Kak. Terima kasih. Mungkin kalau 1 menit ketemu kali Kak Yudi ya. Bisa jadi, apalagi tadi sore saya habis jogging keliling lapangan itu sekitar 9 kali, jadinya agak capek Mas ya. Ya. Mantap. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah melakukan kegiatan role play tadi. Selanjutnya silakan kakak-kakak menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah melakukan latihan? Silakan ditulis di kolom chat kakak-kakak. Oke, Kak Ardi sudah menjawab. Yang mempengaruhi adalah intensitas gerak. Kira-kira Kak Ardi umur mempengaruhi nggak Kak Ardi? Mempengaruhi Kak. Mempengaruhi. Terus gender pria dan wanita mempengaruhi nggak Kak Ardi? Kalau menurut saya tidak. Tidak mempengaruhi menurut Kak Ardi. Gimana menurut kakak-kakak yang lain? Gender mempengaruhi nggak denyut nadi? Tidak Kak, paling di berat badan atau kelebihan. Berat badan ya, obesitas ya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab di kolom chat. Kita ke slide selanjutnya. Ini kakak-kakak saya akan membagikan link Canva kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Tadi kan kakak-kakak disuruh untuk memilih sesuai dengan kemampuan kakak-kakak. Mohon maaf kakak-kakak, lanjut ya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Tadi ya kakak-kakak, kenapa? Karena tadi kakak-kakak disuruh untuk memilih. Jadi kakak-kakak disuruh untuk memilih pembelajaran atau aktivitas role play sesuai dengan kemampuan kakak-kakak dan tidak ada paksaan kakak-kakak harus milih A, memilih B, tetapi ya. Kak Happy tadi karena ada gangguan jaringan, jadi saya suruh milih nomor 2 aja gitu ya kakak ya. Selanjutnya kakak-kakak saya akan bagikan link Canva ya.
Silakan kakak-kakak tulis di link tersebut apakah aktivitas tadi sudah menggambarkan kegiatan yang berpusat kepada peserta didik. Cukup jelas kakak-kakak perintahnya? Jelas, Kak. Oke. Kegiatan yang pertama Kak ya? Kegiatan role play tadi, Kak. Role play tadi. Oh ya. Itu linknya kakak, saya kirim ke chat room. Silakan ya kakak-kakak, 3 menit mulai dari sekarang kak. Sabar Kak, lagi muter laptopnya. Siap. Siap Kak Ardi. Kelihatan Kak yang saya share? Kata. Ya, silakan kakak-kakak lanjut. Nah ini Kak Kania ini. Itu tadi yang sebelum itu loh, Kak. Kirain Ya, silakan diisi, pengukuran sendiri. silakan diisi lagi Kak, ditambah-tambah aja, diedit. Maaf Kak, itu link Canva-nya yang tadi Kakak kirim di grup bukan Kak? Iya. Iya Kak, benar sekali Kak. Ya Allah. Silakan kakak yang resen tadi siapa? Kak Henry kenapa Kak? Kak Happy kenapa Kak? Silakan Kak. Halo, terdengar jelas nggak Kak? Itu link Canva-nya yang tadi Kakak kirim di grup bukan? Iya. Jelas Kak? Halo Kak? Halo, ya Allah sinyal. Iya Kak, iya. Iya Kak Heavy. Aktivitas 4 gerakan tadi itu kayaknya ini. Iya, aktivitas tadi. Iya, oke. 5 aktivitas tadi, apakah sudah menggambarkan kegiatan yang berpihak kepada peserta didik itu Kak Ardi? Oh, bukan ambil salah satu ya, semua ya? Bukan. Jadi semua itu kan kakak kan tadi disuruh milih. Ada paksaan nggak tadi saya nyuruh? Kak Ardi milih harus milih 1. Ya. Kak Happy harus milih 5 kayak gitu. Ada paksaan nggak? Enggak kan? Jadi apakah aktivitas tadi sudah menggambarkan keterpihakan kita kepada peserta didik atau tidak? Oh, oke siap. Aduh, Kak, maaf Kak, aku tadi mental loh Kak, apa yang disuruh tadi ya? Di itu grup link Canva Kak. Disuruh apa Kak tadi? Sebentar, saya buka lagi ini ya. Analisis bersama proses pembelajaran. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan tadi, ya 5 gerakan tadi, sudah menggambarkan PJOK yang berpusat kepada peserta didik atau tidak? Kenapa? Dijawab kayak gitu. Tadi kan gerakannya tidak ada paksaan gitu, Kak. Ini ada tiang sih. Kak. Ya, silakan Kak. Yang saya ketik ini yang mana, Kak? Sesuai nama, Kak. Sesuai nama, Kak. Karena gerakannya karena melakukan kalau sudah diketik Kak, udah gitu aja. Sudah nggak pakai simpen-simpen ya.
nanti sudah nge-save sendiri Kak. Melakukan gerakan. Oke, siap. Kak Hen, kok nggak bisa ngetik Iya. ya? Ya. Kok nggak Di bisa bacaan Kak? di sini Kak. Ini Kak Yesi udah bisa ngetik. Iya, ini diklik-klik kok nggak mau ya. Bebas Super sekali Kak Yesi. memilih apa yang kita suka dari gerakan tersebut dari Ini Kak Yudi sudah fotonya sudah masuk. Ya silakan monggo Kak. Kak, punya saya nggak bisa ngetik Kak. Kalau lewat HP dia harus lewat aplikasi Canva. kayaknya Kak. Lewat Canva. Kalau langsung ke Google nggak bisa. Kak. Kalau pakai HP nggak support kayaknya sih. Yang penting Nggak support bener ya. kakak-kakak handphonenya ada Canva, ada aplikasi Canva bisa kok. Iya makanya kalau ngetiknya langsung di Google nggak bisa. Iya benar sekali. Apa Pak? Apa Kak? Ini pertanyaannya? Itu Kak di sudah pernah melakukan gerakan tidak ada paksaan, tidak ada paksaan terhadap peserta sehingga Jadi peserta bebas memilih dari berbagai macam gerakan yang telah disediakan ada yang pakai HP nggak sih? Saya Kak. Aku pakai HP. Di bagian mana ngetik itu? Coba. Kok saya ngetik dari tadi nggak dapat? Itu ada kata-kata ketika dipilih kolom nama kita sesuai nama kita. Terus itu ada bacaan ketik. Diklik ketik itu nanti Bapak tinggal tambahin aja. Nggak bisa. Apa HP yang nggak support? Beli baru HP. Pinjam Chromebook sekolah. Besok ya mau saya ambil laptop sekolah. Diinstal aja Kak, kampanye langsung bisa ngetik kalau udah diinstal. Apa? Oh, bagus. Udah masuk. Kabel. Sama. Lewat. Alhamdulillah.
Sabar Kak ya. Oh, punya aku nggak bisa ngetik ya Kak ya. Titik. Oh, nih. Nah, yang jawabannya. Apa sih pertanyaannya? Ada yang bisa membacain pertanyaan nggak itu? Ini Kak, Misal kita tulis jawabannya aja nggak apa-apa ya Kak Hen ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang jawabannya aja yang ditulis. Kak, lihat coba tempat saya udah berubah belum? Sudah Kak. Kak, coba lihat punya Kak Hen. Berubah belum itu? Sudah Kak, sudah. Ini udah Kak Masni udah. Laptop Josam yang cuma buka. Share screen saya kelihatan Kak. Ya, kelihatan. Iya. Baik, cukup ya Kakak ya. Nanti kita lanjutkan di luar Zoom ya. Baik, selanjutnya Kak Masni silakan untuk melakukan presentasi Kak Masni. Apa maksudnya? Presentasi Kak, apakah pembelajaran tadi menurut Kakak sudah berpihak kepada peserta didik? Menurut saya pelajar sudah berhak kepada peserta didik karena peserta bebas memilih apa ya tadi sudah karena melakukan gerakan tidak ada paksaan terhadap peserta sehingga peserta bebas memilih dari berbagai macam gerakan yang telah disediakan. Oke, terima kasih luar biasa Kak Masni. Terima kasih untuk Kak Masni. Tepuk hebat. Masni hebat. Kita hebat. Semua hebat. Tania hebat. Lanjut, kita ke slide selanjutnya ya Kak Masni. Ke Kak kira-kira Kak Willy, silakan Kak Willy. Lagi ngetik ya Kak Willy ya. Silakan on cam Kak. Itu Kak, silakan open mic Kak. Apakah menurut Kak Willy pembelajaran tadi sudah berpusat kepada peserta didik? Sebentar Kak, masih ngetik saya Kak. Oh, masih ngetik. Oke, lanjut ya. Kak Happy, silakan Kak Happy. Kak Happy. Jaringan ya Kak Happy ya. Silakan Kak Ardi. Ya, terima kasih Kak Hen. Menurut saya sudah berpihak pada murid karena melakukan pembelajaran yang tidak memaksa dan memberi kebebasan peserta untuk memilih gerakan yang mampu untuk dilakukannya. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Terakhir Kak Yudi. Terima kasih Kak Hen. Menurut saya pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik karena peserta didik secara mandiri memutuskan tentang bagaimana, di mana, dan kapan belajar tentang suatu hal yang mereka anggap mampu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk hebat dulu untuk kelas 10. Keren sekali, mantap. Semakin seru ya kegiatan kita ya. Sudah 16, kakak-kakak sudah 16 peserta hadir semua.
Alhamdulillah, kita ke slide selanjutnya ya kakak-kakak ya. Masih di slide Kak Yudi. Saya akan belajar ini. kegiatan ya kakak-kakak. Kamu habis tengah nulis ini diganggu adek, Mam. Apa lagi ya? Baik Itu kakak-kakak, banyak. pada modul ini, sebelum kakak-kakak menyimak modul ini, kakak-kakak sudah melakukan refleksi sejenak, menjawab pertanyaan ya kakak-kakak. Seperti tadi, apakah kegiatan itu sudah berpusat kepada peserta didik atau tidak? Apa yang menunjukkannya? Yang menunjukkan adalah kita tidak memaksa kegiatan tersebut. Menyuruh anak-anak untuk memilih kegiatan yang ia mampu, kemudian yang ia sukai, yang kira-kira anak itu melakukan kegiatan tersebut. Satu contoh, kalau anak itu mungkin hanya kegiatannya jalan di tempat saja, ya kakak-kakak ya. Kemudian anak yang mampu bisa melakukan role play, kakak-kakak ya. Dalam materi ini kakak-kakak mampu mengeksplor berbagai aspek penting dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Saya dari sini Kakak dapat mengambil peran yang lebih efektif dalam pembelajaran mereka. Peran yang efektif di sini tidak saja dimaksud para peserta didik aktif bergerak. Lebih dari itu, peserta didik dapat terlibat pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi. Melalui upaya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kakak-kakak diharapkan mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotoriknya. Selanjutnya kakak-kakak, saya izin stop share screen yang ini ya. Kelihatan Kak? Ya, kelihatan. Ini peran guru dalam peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning ya kakak. Sebagai guru PJOK, kakak-kakak sadar bahwa selama pembelajaran PJOK lebih diajarkan dengan format atau pendekatan yang berpusat pada pada guru. Artinya, seluruh aksi pembelajaran umumnya menempatkan peserta didik sebagai objek, sedangkan semua keputusan akademik dalam pelajaran PJOK selalu ditetapkan oleh guru PJOK itu sendiri. Barangkali ini yang selama ini diklaim oleh para ahli pendidikan bahwa pembelajaran dan proses pembelajaran termasuk PJOK belum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat atau bahkan turut bertanggung jawab dalam menciptakan suasana pembelajaran yang membuat peserta didik merasa diberdayakan. Kakak-kakak, barangkali kita berani mengakui bahwa pembelajaran PJOK malah layaknya di sebuah pembelajaran yang otoriter, di mana kakak-kakak masih mengajar dengan gaya komando. Semua keputusan tentang apa yang harus dipelajari sudah ditetapkan oleh guru. Peserta didik harus berbaris bersab, dan berbaris tersebut dilakukan, semuanya sudah ditetapkan oleh guru. Itulah gambarannya, gambar umum secara umum yang kita lakukan di lapangan. Jadi kakak-kakak secara otoriter kayak gitu ya kakak-kakak. Hitungan ketiga harus berada di lapangan. Hitungan ketiga harus membuat barisan. Gitu ya kakak-kakak. Jadi semuanya komando. Begitu juga kalau kita pemanasan. Tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus gerakan itu seperti itu ulang-ulang kita lakukan. Tidak mencerminkan kita melakukan pembelajaran yang reflektif gitu kakak-kakak ya. Contoh, kalau kita melakukan pembelajaran reflektif, kita bisa ajak anak itu keliling sekolah ya, keliling sekolah atau lingkungan sekolah untuk melakukan pemanasan. Nah, bagaimana dengan anak yang gemuk atau anak yang tidak kuat atau ada anak yang asma? Nah, cukup melakukan pemanasan yang semampunya, dikira-kira semampunya.
walaupun kita paksakan anak-anak yang gemuk atau ada anak yang kena asma tersebut, kakak-kakak, ya saya kira percuma kalau kita memaksakan anak-anak tersebut, kakak-kakak ya. Melalui modul ini, kakak-kakak diajak untuk berefleksi dan melihat kembali cara kakak-kakak mengajar PJOK. Sedangkan kita secara sadar mengetahui bahwa cara mengajar PJOK di sisi gaya pendekatan mengajar masih menerapkan tradisi yang lama, tradisi kuno, kakak-kakak ya. Jadi seolah-olah kita ini adalah semua ilmu ada pada kita, kakak-kakak. Ya, sekarang adalah semua ilmu tidak berpusat kepada guru lagi, kakak-kakak. Ya, jadi pendekatan mengajar masih menerapkan gaya tradisi lama kita, kakak-kakak ya. Seolah-olah anak adalah anggota militer, di mana peserta didik harus berbaris rapi. Semua peserta didik harus sesuai perintah guru. Gerakan seragam, serentak, bersama. Suara guru juga seolah-olah harus keras dan tegas, atau lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerakan daripada suara guru. Setiap kesalahan harus ditebus dengan koreksi guru yang bernada mengancam. Oh, kamu telat. Ya, kamu tidak bisa melakukan ini push up 10 kali. Kamu tidak bisa melakukan ini sit up 5 kali. Itu ya kakak-kakak ya. Nada mengancam. Jadi anak-anak secara tidak langsung dia tidak akan betah dengan pembelajaran kita. Jadi untuk sekarang kakak-kakak kita menyadari, saya yakin dan percaya kakak-kakak mampu ya menyadari diri kita sendiri untuk kembali ke marwah kita sebagai guru, kakak-kakak mengayomi anak-anak, kemudian kembali lagi ke marwah kita sebagai guru untuk memfasilitasi peserta didik ya. Jadi kita tetap berpihak kepada peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Apalagi kakak-kakak dari kelas 1 sudah sampai kelas 6 ya, siswanya yang hanya satu kelas ya, sekolahnya hanya satu kelas, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah mampu untuk menganalisis kemampuan peserta didik tersebut ya. Jadi anak kelas 1, oh anak ini badannya gemuk. Jadi kalau saya pasangkan ketika dia lari, saya pasangkan dengan yang kurus, otomatis dia kalah. Nah, bagaimana cara kita berpihak kepada dia? Maka jarak si gemuk itu kita kurangkan. Itu ya kakak-kakak ya. Selanjutnya pertanyaan kritis ini kakak-kakak. Selama ini ayo kita menyadarkan diri sejenak kakak-kakak. Berefleksi tentang kegiatan kita, berhasil memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, atau hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai guru PJOK ya, karena tidak menapik kemungkinan kakak-kakak ya, karena kita hanya menggugurkan kewajiban, jam saya sudah habis, jam saya kasih bola saja, cukup saya duduk di bawah pohon sambil menghirup udara segar, sambil kira-kira bernapas dengan sebatang ya tidak bisa disebutkan ya. Jadi kakak-kakak sadar diri dengan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan PKG PJOK ini, saya harapkan kakak-kakak pada kegiatan yang saya bilang tadi minimal dikurangi atau dihilangkan. Karena kasihan dengan anak-anak kakak-kakak ya. Kita harus memfasilitasi anak rindu dengan kita. Kalau sampai anak itu rindu dengan kita kakak-kakak, maka apapun pelajaran yang kita berikan akan cepat masuknya. Ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Dalam SCL kakak-kakak, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator atau materi kegiatan, dan mengukur pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ini yang saya bilang tadi kakak-kakak ya. Karena guru itu sekarang itu bukan lagi sumber belajar, satu-satunya sumber belajar bukan lagi. Karena sekarang lebih
cerdas Google dibandingkan guru, lebih cerdas YouTube dibandingkan guru. Jadi anak-anak bukan hanya patokannya sebagai guru saja untuk sumber belajar, tetapi banyak sekali media sosial, televisi, dan lain sebagainya untuk dia sumber belajar. Tinggal kita mengarahkan saja. Satu contoh, minggu depan anak-anak kelas 6 silakan memimpin sebagai instruktur senam. Kelas 6 kita pilih berapa orang ya kakak-kakak ya. Nah, senam ini nak yang akan kita hafal. Nah, jadi kita hanya memfasilitasi saja. Nah, kita share linknya ke dalam grup sekolah ya. Jadi secara tidak langsung anak yang mempunyai kuota dan punya handphone dia akan belajar kakak-kakak ya. Jadi kita di sini hanya memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Dan sekali lagi, guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Baik kakak-kakak, jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah kakak-kakak praktik dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak chat di room chat. Jenis pembelajaran SCL apa yang kakak-kakak terapkan di sekolahan? Salah satu contohnya saja kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Suara saya jelas kakak-kakak? Jelas kakak. Silakan kak. Jenis-jenis pembelajaran SCL yang sudah kita terapkan. Kak Fauzi ada? Kak Fauzi. Kak Efrita ada? Halo. Halo kakak-kakak. Halo Kak. Ya silakan Kak. Ada yang pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek, Kak? PJBL. Senam. Student Center Learning. Oke. Pembelajaran berbasis proyek, salah satu contoh secara tidak langsung. Terkadang kita sudah melakukan pembelajaran berbasis proyek, Kak. Contoh, Kak Kania, di sekolahan tersebut fasilitasnya sangat minim, Kak Kania ya, menurut saya ya. Kita sharing Kak Kania, bisa open mic nggak apa-apa Kak Kania. Seandainya Kak Kania ini, di waktu pembelajaran kita main kasti SD ya, jadi Kak Kania ini tidak ada yang namanya pemukul kasti. Pemukul kasti dia tidak ada. Kemudian bola juga tidak ada.
Nah, suatu hari Kak Kania akan merancang program pembelajaran Student Center Learning berbasis proyek PJBL. Dia rancang RPP-nya, ya, modul ajarnya dirancangnya, kemudian anak-anak disuruh, baik anak-anak, besok kita akan bermain kasti. Silahkan anak-anak membawa kertas bekas, baik dari koran ataupun kertas lainnya. Ya. Selanjutnya anak-anak silahkan membawa botol aqua besar. Kira-kira satu kelas ini cukup 2 botol aqua besar, silahkan. Oke, ketemulah Kak Kania di hari Jumat selanjutnya. Kemudian Kak Kania melakukan modifikasi permainan, ya, modifikasi alat. Kak Kania membuat gulungan, kemudian Kak Kania gulung dengan karet, jadilah bola kasti. Kemudian Kak Kania memasukkan kertas tersebut ke dalam botol, maka jadilah pemukul kasti. Cukup jelas kakak-kakak semua? Cukup jelas kakak-kakak? Jelas, Kak. Iya, jadi secara tidak langsung Kak Kania sudah merancang pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, benar Berarti ya? Kak kalau misalnya kita menyuruh siswa untuk misalnya besok pelajaran PJOK tentang kegiatan bola kasti. Nah, terus anak-anak suruh mengumpulkan tugas. Kalau tadi kan kakak contohnya pemukulnya dari botol botol minum, ya kan? Kalau misalnya kita menyuruh anak buat tongkat kasti dari kayu yang di sekitar rumah kita gitu termasuk juga berarti Kak? Berbasis proyek yang dibuat langsung Kak di sekolahan gitu. Kalau dia bawa beda cerita. Oke Kak, makasih. Lanjut kakak-kakak ya, kita ke slide selanjutnya. Ini dia kakak-kakak, ada jenis-jenis pembelajaran SCL. Yang pertama, small group, diskusi, role play tadi ya kakak-kakak yang kita lakukan tadi. Kemudian discovery learning, kemudian self-direct learning, cooperative learning, contextual learning, kemudian problem-based learning, kemudian collaborative learning, selanjutnya ini yang saya bilang tadi, PJBL, pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya kakak-kakak kita ke aktivitas perkembangan peserta didik, aktivitas kedua. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Cukup jelas Kak, kelihatan? Kelihatan. Memahami karakter dan minat anak, ya. Jadi kita pembelajaran ini kita mulai memahami karakter dan minat anak. Itu yang saya bilang sama kakak-kakak tadi. Kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin kita sudah tahu karakter anak seperti apa,
kemudian kita sudah tahu minat anak itu ada pada aktivitas olahraga seperti apa. Ini baik jasmani, sosial, emosional, dan mental. Ya, ini pada tingkatan PAUD, kemudian SD, selanjutnya menengah atas atau SMP, selanjutnya yaitu SMA, sekolah menengah atas. Yang ini sekolah menengah pertama ya Kak ya. Selanjutnya kakak-kakak kita ke slide selanjutnya. Cocokkan karakter berikut ini, manakah bidang dan usia yang sesuai. Yang pertama kakak, berjalan, berlari, kemudian merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Itu termasuk bidang apa Kak kira-kira? Apakah jasmani, apakah sosial, apakah emosional, apakah mental? Silakan Kakak. Berjalan, berlari, kemudian merangkak. Jasmani, Kak. Jasmani. Jasmani. Oke, pada usia berapa itu kira-kira Kakak? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Oke, selanjutnya Kakak saya bacakan. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri untuk mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya. Kira-kira sosial, emosional, mental, atau jasmani? Sosial. Sosial. Usia berapa Kak? Sosial. Usia Kak berapa Yudi, Kak? usia remaja tuh usia berapa Kak Yudi? Gimana, Kak? Usia Sosial, remaja ya? Kak. 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Oke, lanjut ya Kak. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti marah, sedih, cemburu. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tekanan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini bidang apa kira-kira Kakak? Emosional. Emosional. Anak-anak pada usia berapa itu Kak yang sudah emosional? 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Baik kakak-kakak, kita ke selanjutnya. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi serta untuk bernegosiasi dan menyesuaikan konflik. Ini pada usia berapa Kakak? Bidang apa Kak? Bisa menyelesaikan Mental. emosional. Usia berapa Kak? 12 15 sampai 18 tahun. sampai dengan 17. Oke, baik. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menjawab. Mental Kak, 12 Oke. sampai 18 tahun. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia kakak-kakak yang dijawab tadi. Yang pertama adalah jasmani, benar. Kemudian sosial tadi benar. Kemudian emosional, ada yang jawab mental tadi usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang sosial tadi usia 5 sampai 6 tahun. Emosi dan mental usia 6 sampai 12 tahun. Ya, kakak-kakak cukup jelas. Kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Mari kakak-kakak diskusi pentingnya guru mengetahui peserta didik. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Silakan kakak-kakak yang bisa menjawab. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan. Presiden Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Satu orang, silakan jawab Kak. Kak Henry, Resen, silakan Kak. Apa pentingnya kita mengetahui karakter peserta didik?
Ya, silakan. Siapa yang resen tadi? Kak Taufik, silakan Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik agar di awal pembelajaran guru mampu memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga pembelajaran berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Terima kasih. Lanjut ya Kak, yang dua sekalian Kak. Bagaimana mengakomodasinya Kak? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran dengan cara mengidentifikasi aset atau kekuatan dengan mengesampingkan kekurangannya. Jadi kita berpusat pada kekuatan sehingga kita dapat memantik agar potensinya lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih Kak Taufik, sangat luar biasa. Kita ke slide selanjutnya ya kakak-kakak ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Jadi SCL ini mengisyaratkan guru hendak mempertimbangkan karakter peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang tentunya kakak-kakak berpusat kepada peserta didik. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter dan minat peserta didik? Tentunya salah satu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang disampaikan dengan Kak Taufik tadi sangat luar biasa ya Kak Taufik ya. Kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ketiga ya kakak-kakak. Oke, sebentar. Pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak adalah pembelajaran yang sekarang lagi digaung-gaungkan oleh pemerintah ya kakak-kakak ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan pembelajar individu murid. Jadi mulai dari siswa itu kita melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan baik dari minat, bakat, kemampuan peserta didik. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Nah ini dia kakak-kakak ya, diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian format menyampaikan konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang diperlukan dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian untuk prosesnya merujuk pada strategi perbedaan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Selanjutnya kakak-kakak, produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kita ke slide selanjutnya, kakak. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1, 2 tentang contoh dan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS, kakak-kakak, adakah kendala kakak-kakak yang alami selama ini untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Silakan kakak-kakak, ada kendala enggak? Ada kesulitan enggak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Silakan kakak-kakak, resen kak.
Halo kakak-kakak. Kakak-kakak ada kendala? Putus-putus, Kak. Iya, Maaf, ada Kak, kendala putus. di sekolahan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, dan produk. Halo kakak-kakak. Putus-putus, Kak. Oke, saya anu tujuan pembelajaran ya. Anak-anak mampu melakukan gerak dasar menendang bola. Bagaimana proses pembelajarannya kira-kira kakak-kakak untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi? Jadi anak-anak kelompok A ngapain, kelompok B ngapain, kelompok C ngapain. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Untuk SD ya, Kak Ardi ya. Kalau menurutku, kalau dibagi menjadi 3 kelompok, Kak, itu kelompok misalnya kelompok A itu menendang bola, kelompok C itu menangkap, kelompok 3 atau kelompok B menangkap, kelompok C itu merebut. Jadi kalau misalnya sampai kerebut kelompok 3 sebelum mengenai kelompok B, berarti kelompok B bergantian jadi tim yang merebut bola gitu. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, Kakak. Jadi, apapun prosesnya, apapun kegiatannya, anak-anak itu di akhir tujuan pembelajaran itu, anak-anak itu mampu melakukan gerakan menendang bola. Kaki bagian dalam. Bagaimana cara kita mengakomodir kebutuhan peserta didik? Contohnya peserta didik itu ada 16 peserta didik. Jadi kita bagi menjadi contohnya 12 lah, 12 peserta didik. Berarti satu kelompok itu terdiri dari 4 ya. Nah, kelompok pertama anak-anak bermain menendang bola. Ya, menendang bola. Kemudian menurut saya, kemudian kelompok kedua itu menendang bola secara bergantian. Kemudian kelompok ketiga itu, anak-anak yang untuk kelompok ketiga itu bisa melakukan atau kita tampilkan bagaimana cara menendang bola. Video, berupa video gitu ya kakak-kakak ya. Jadi tujuan pembelajaran pada akhir tujuan pembelajaran itu tetap sama. Itu ya kakak ya, cukup jelas kakak ya. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, lanjut kakak. Setelah sesi ini, kakak-kakak melakukan refleksi, sekali lagi diperhatikan lagi LMS-nya kakak-kakak ya. Ini kakak-kakak di akhir modul 1.3, kakak-kakak melakukan refleksi lagi tentang kegiatan Zoom tadi. Boleh hasil Zoom ini ditempelkan di LMS ya kakak-kakak ya. Lebih baik lagi LMS-nya, kemudian bisa foto kakak ditampilkan di depan gitu ya kakak-kakak ya. Jadi bisa untuk diupdate status baik di Facebook, YouTube, dan TikTok, dan ya kakak-kakak ya, dengan tujuan kakak-kakak ya, kita penuhi kegiatan-kegiatan positif kita dengan yang baik. Kita penuhi media-media sosial kita dengan kegiatan positif yang baik gitu kakak-kakak ya. Jadi jangan jangan canggung-canggung kayak gitu kakak ya.
Jadi kalau ada kegiatan yang baik, sifatnya mendorong, ketika orang buka, orang akan melakukannya gitu kakak-kakak ya. Jadi jangan segan-segan untuk mengupdate status baik di TikTok dan lain sebagainya, karena next di kemudian hari kakak-kakak, harapan kita semua ya kakak-kakak ya, pembelajaran kita ini akan bermanfaat untuk di kemudian hari. Jadi apabila ilmu kita ini bermanfaat kakak-kakak sekalian, maka sepanjang ilmu itu digunakan oleh orang, maka akan diganjar oleh Sang Maha Kuasa itu sebagai pahala yang sangat luar biasa. Sepanjang dia masih digunakan orang. Tetapi kalau kakak-kakak banyak sekali konten-konten di dalam yang lainnya yang bersifat tidak membangun, apapun yang kakak upload, sepanjang orang melihat itu maka akan dikenang dan akan dicap sebagai dosa. Itu kakak-kakak ya. Jadi saya harapkan kepada kakak-kakak untuk selalu update diri. Jadi jangan segan untuk mengupdate diri. Jadi pada saat proses pembelajaran ini saya bangga dengan kakak-kakak semua, termasuk guru-guru yang saya kira bukan pendidikan guru PJOK, dia mampu hadir seutuhnya di dalam kegiatan ini dan untuk memfasilitasi peserta didik di sekolahnya. Itu saya luar biasa, saya apresiasi dengan kakak-kakak semua yang sangat luar biasa. Kita mulai dari hari ini kakak-kakak dan seterusnya kita mulai mengupdate diri karena jangan sampai kita terlengser dengan kemajuan zaman. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh anak-anak, setidaknya kita imbang dengan mereka. Jadi anak-anak, Pak saya update seperti ini, jadi kita tahu gitu ya kakak-kakak ya. Bukan hanya kepada siswa, kepada anak kita saja. Kadang-kadang dia bertanya anak kita di rumah, Pak ini seperti apa Pak, ini seperti apa Pak gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan update diri, maka kita akan ketinggalan. Lanjut kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Pada akhir sesi ini kakak-kakak mampu memahami konsep pembelajaran yang saya bilang tadi, tentunya berpusat kepada peserta didik ya. Jadi mengakomodasi kebutuhan peserta didik ya, mulai dari anak-anak yang gendernya perempuan. Biasanya anak-anak gendernya perempuan ini jarang sekali atau susah sekali untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup berat seperti bermain bola ya, main voli. Jadi kadang-kadang kita bisa berulang-ulang untuk membuat program pembelajaran, apalagi di sekolahan itu dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi pembelajaran kita kadang-kadang si laki-laki ini tujuan pembelajarannya di pertemuan pertama sudah tercapai. Sedangkan untuk perempuan tujuan pembelajarannya sampai ke pertemuan ketiga baru tercapai. Jadi kadang-kadang kita merasa kesulitan untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia. Jadi baik usia, karakter, sosial, emosionalnya kita mulai memahami ya. Jadi anak-anak yang karena perbedaan anak-anak yang kalangan menengah, kalangan atas, dan bawah itu sangat jauh sekali kakak-kakak ya. Baik dia melakukan gerak aktivitas jasmani maupun cara berpikirnya ya. Anak-anak orang yang kelas bawah itu cara berpikirnya berbeda, agak lambat. Karena saya mempunyai 2 sekolah itu sudah saya bedakan. Sangat-sangat jauh perbedaannya. Ya. Oke, kakak-kakak, di akhir sesi saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Semoga amal kebajikan kita pada malam hari ini akan diganjar Sang Maha Pencipta olehnya sebagai pahala yang sangat luar biasa, dan insya Allah bisa kita terapkan kepada peserta didik di sekolahan atau satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih kakak-kakak sudah bersama pada malam hari ini. Saya izin untuk tutup share screen. Oke, kakak-kakak semua hadir semua, alhamdulillah 16 peserta. Saya mohon izin dengan kakak-kakak dengan semangatnya walaupun jam 21:29 silakan on cam. Kakak-kakak kita mau foto bersama.
Ayo kakak-kakak on cam kak. Ya, lanjut. Next. Ayo kakak-kakak on cam, on cam, on cam. Kak, kakak, Ya, saya ya, boleh usul nggak sih kak? ya kak. Saya boleh usul nggak kak? Silakan. Kalau bisa zoomnya itu sih kak jam 3 atau setengah 4 gitu. Saya itu karena Ya, saya posisi masih di sekolah, jadi sinyal lumayan. Ini di rumah sinyalnya masya Allah kak, saya berburu sinyal sampai, jadi saya nggak bisa maksimal ngikutinnya. siap-siap kak. Nanti Itu kita lakukan voting lagi ya kak di itu di apa di grup. Silakan on cam Kak Evrita, Kak Dwi, Kak Taufik on cam. Siap. Gaya gimana Kak Ardi? Lob dulu ya. Lob di atas apa ya? Apa gimana? Ya, lob ya. Oke, lob, siap. 1, kakak, lob. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua kakak, siap. Kak Mas Nin, mau gaya kedua gimana kak? Cibi-cibi kak. Gaya kedua gimana kak? Gini ya. Oke, siap ya? Gini. Ya, siap. 1, 2, 3. Silakan gaya terakhir Kak Willy. Kak Willy gaya terakhir. Semangat apa gimana Kak Willy? Silakan Kak Willy. Semangat. Oke, semangat Kak Willy yuk. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.